Ya, karena Rasulullah diberikan otoritas untuk apa? Menjelaskan mana yang umum ada khususnya ditaksis, mana yang mutlak dibuat takyidnya, mana yang ini, itulah Rasul lakukan. Bahkan menjelaskan hukum baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, salah satu yang dulu pernah kita kaji, ada yang tidak dijelaskan sama sekali. Tidak kita temui dalam perintah, kita tidak temui dalam larangan, kita tidak temui juga di dalam ta'lilul ahkam. Sebabnya kenapa? Itu merupakan sukutus syari'. Jadi Allah memang diam. Tidak berikan komentarnya A, tidak berikan komentarnya B. Bukan berarti Allah itu lupa. Tapi Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk menafsirkan itu dalam tanda petik koridor yang dibenarkan oleh agama. Maka dibuatlah yang namanya syarat-syarat seorang mufassir. Ada 15 syaratnya. Yang pertamanya apa? Ayyakuna aliman bil hadisin nabawi. Dia harus menguasai ilmu hadis nabawi itu dirayatan wa riwayatan. Riwayatan wa dirayatan. Jadi teksnya harus dia kuasai, kemudian secara keilmuannya, ilmu hadis juga dia harus kuasai. Itu nomor satu syaratnya. Baru nanti yang lain. Karena Al-Quran bahasa Arab, harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu berapa ilmunya? Paling tidak ada 7 ilmunya. Nahu, sorob, bayan, badi, balaghah, ma'ani, istiqaqul kalimah, ada 7. Al-Quran itu sesuatu yang kita baca. Ilmu lagi ada namanya ilmu qiraat. Pesan-pesannya, urutan pertama akidah. Ada ilmu kalamnya. Di bawahnya ada maksud-maksud Allah di sana. Ada maqasid syariahnya. Bicara hukum, ada ilmu usul fikihnya. Bicara apa? Ada cerita-cerita masa lalu. Ada ilmu ceritanya, qasasul Quran. Ada perumpamaan-perumpamaan. Masaluhum kamasalil. Itu ada amsalul Qurannya. Allah juga banyak bersumpah. Wadduha, wal laili idza saja, wasyams, wal qamari. Sumpah. Ada namanya aqsamul Qur'annya, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Sampai dengan syaratnya itu ayyakuna amilan bima'alim. Dia juga bukan sekedar tahu, tapi dia juga melaksanakan. Mengapa kalau bahasa kita mempraktekkannya dalam bentuk amal yang nyata. Ini persyaratan. Berat. Ya, berat. Kita mau itu berat kita. Ilmu Al-Quran saja satu cabang saja kita pelajari. Insya Allah kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu cabang itu belum selesai. Satu cabang. Ilmu hadis juga begitu. Ya. Nah, apa yang kita dapatkan itulah namanya keberkahan dari guru. Guru ketika ngajarkan sama kita ikhlas karena Allah. Dia kasihkan semuanya. Kita bisa menghafal Quran, kita bisa menghafal hadis. Itu dari guru. Saya dulu bertanya kepada kakek saya. Setiap habis subuh suruh lapor. Lapor bukan lapor bertemu, lapor hafalan. Arba'in Nawawi. Naik dikit hadis Abi Jamroh. Naik dikit yang kita pelajari Riyadhus Shalihin. Naik lagi. Fikih juga begitu. Saya tanya sama beliau, untuk apa ini? Menghafalkan ini untuk apa? Dia bilang nanti. Nanti baru kamu tahu.
Sampai kita ngapalnya mundur-mundur. Bisa dari bawah ke atas. Ya, kata orang bisa mundur-mundur itu. Ternyata begitu kita kuliah, betul. Apa yang disampaikan dalam materi perkuliahan masuk kelas 1, itu apa yang disampaikan oleh guru, mau belajar tafsirnya, hadisnya, fikihnya, semuanya sudah ada di kepala kita. Tinggal buka saja itu. Ya, kita berikan HP-nya, iPad-nya kasihkan sama kita. Nih, tinggal buka saja, programnya mana. Inilah hafalan. Ya, ditradisikan dalam dunia pesantren. Nah, apalagi orang-orang dulu. Orang-orang dulu, anaknya belum sekolah secara formal, itu sudah dititipkan dulu kepada masyaikh, kepada guru-guru untuk apa? Hafal Quran dulu. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran, baru sekolah secara formal. Setelah saya selidiki, kenapa hafalan Quran dulu yang didahulukan? Ternyata orang yang hafal Quran itu, paling tidak, kata para ulama, ada 4 keistimewaannya. Yang pertama apa? Quwwatuz zakirah. Ingatannya kuat. Ingatannya kuat, bukan dibuat-buat. Allah berikan itu. Kenapa? Al-Quran saja dihafal, apalagi yang kecil-kecil. Yang kedua apa? Al-malakah al-arabiyah. Kita bukan orang Arab. Kita orang Indonesia, kita orang Jawa. Tapi karena selalu membaca Al-Quran, maka lidah kita terbiasa menyebut bahasa Arab. Dan bahkan kita dikatakan lebih fasih daripada orang-orang yang memang dari Arab. Yang ketiganya apa? Disebutkan ar-roha an-nafsiyah, ketenangan jiwa. Bagaimana tidak, Al-Quran kemana-mana. Kemana-mana dia baca. Setiap waktu dia berkomunikasinya bukan dengan manusia, tapi dengan yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasilnya ar-rif'ah fid darain, mempunyai satu keistimewaan. Di dunia dia terhormat, di akhirat juga dia akan bersama hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang terhormat. Bisa baca Quran dengan baik saja. Rasul katakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Tadi bersama apa? Malaikat-malaikat terhormat. Bagaimana tidak mulia? Yang masih ngeja-ngeja bacanya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fi ay syaqqun alai falahu ajran. Yang masih ngeja, zalika al-kitabu la, ngeja-ngeja itu 2 pahala. Pahala baca dan ngejanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran. Maka kita berterima kasih ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita